Demikian juga jabatan politik, wapres, itu berat. Jadi kalau Presiden dan wapres. kemarin kutipannya dibilang siap, oh berarti kayaknya udah pengen banget sebagai calon wakil presiden. Apa yang mau diklarifikasi, Mbak Yeni? Saya siap, tapi nggak kepengen. Beda ya. Kalau siap ketika ada momentum, ketika ada dinamika, saya tidak dalam posisi menawarkan diri menjadi cawapres siapapun. Posisi saya adalah merespon lamaran-lamaran, narasi-narasi yang dibangun oleh beberapa partai. Nggak ada akhlak, takut sama paloh. Johnson Cynthia Daun lampiaskan kekesalan ke Yeni Wahid. Yeni Wahid cukup menarik perhatian beberapa parpol. Hal ini seperti yang diungkapkan sendiri oleh Direktur Wahid Institute itu, bahwa sedikitnya ada 2 partai yang menawarkan tiket cawapres kepada dirinya untuk Pilpres 2024, yakni Nasdem dan PSI. Kalau yang sudah bicara di luar, bicara di publik tentang keinginan mereka untuk mencalonkan saya sebagai cawapres, itu ada 2 partai. Yang pertama itu PSI, yang kedua Nasdem. Demikian ungkap Yeni dengan nada cukup meyakinkan. Kalau Nasdem yang menawarkan, tentu untuk jadi cawapres Anies. Sementara PSI masih belum jelas menawarkan Yeni untuk jadi cawapres siapa. Pasalnya partai anak muda tersebut sekarang lagi dilema antara mendukung Ganjar atau Prabowo. Lantas, apa yang menjadi daya tarik seteru Caimin itu sehingga dia begitu digandrungi oleh banyak partai? Ia kader ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, seperti yang dilansir oleh wikipedia.org. Jumlah anggota NU ini mencapai 95 juta orang pada 2021 silam. Nah, dengan Yeni jadi cawapres Anies, harapannya seluruh kader NU memilih ex-gubernur DKI tersebut, sehingga peluang Anies untuk terpilih jadi presiden semakin terbuka lebar. Di samping itu, Yeni Wahid juga putri Gus Dur, yang kita tahu sendiri bahwa Presiden RI keempat itu semasa hidupnya memiliki banyak pengikut. Bahkan sampai sekarang, nyaris 14 tahun Gus Dur meninggal, para pendukungnya masih ada. Sebagian orang ini tergabung dalam jaringan Gus Durian. Diketahui, jaringan Gus Durian saat ini sudah memiliki 155 komunitas yang terbesar di berbagai daerah di Indonesia, dan 5 komunitas di luar negeri, yakni di Kuala Lumpur, London, Iran, Bangkok, dan Jeddah. Cukup banyak sih, jauh lebih banyak dari anggota PA212. Sehingga cukup masuk akal kalau Nasdem lebih memilih Yeni daripada AHY untuk jadi wakil Anies. Logika sederhananya begini, kalau AHY yang diusung jadi cawapres, maka yang akan memilih Anies hanya PKS, Nasdem, Demokrat, pendukung Anies, dan pendukung ketiga partai itu. Sedangkan kalau Yeni yang jadi wakil Anies, maka akan dapat tambahan dukungan dari NU dan jaringan Gus Durian. Jadi peluang untuk menang memang lebih besar Anies berpasangan dengan Yeni daripada berpasangan dengan AHY. Cuma masalahnya meskipun Yeni lebih potensial dibandingkan AHY, Partai Demokrat nggak mau peduli akan hal itu. Bagi partai berlambang bintang Mercy tersebut, AHY cawapres Anies harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Lihat saja, baru-baru ini Yeni langsung diskakmat oleh Wasekjen Partai Demokrat Johnson Cynthia Daun melalui akun tweetnya @JohnsonCSP. Anak buah AHY itu mengatakan, Yeni tidak cocok jadi cawapres yang diusung oleh koalisi perubahan, cocoknya diusung oleh koalisi lain. Alasannya karena dia bagian dari pendukung Jokowi. Tidak hanya itu sih, Johnson juga meminta siapa saja yang berada di luar koalisi perubahan sebaiknya tidak usah mencalonkan diri jadi cawapres Anies, karena pasti akan ditentang oleh Partai Demokrat. Ngeri kan? Ini peringatan keras bagi yang mau jadi wakil Anies. Siap-siap Anda berhadapan dengan Partai Demokrat yang digawangi oleh Johnson Cynthia Daun dan Andi Arief. Hanya saja, yang patut disayangkan adalah Demokrat tidak jujur, tidak berani dengan tegas mengatakan AHY harga mati jadi cawapres Anies. Munafik kan? Akibatnya, partai lain seperti Nasdem menyodorkan nama lain. Coba kalau Partai Demokrat berani memberi Surya Paloh ultimatum, kalau AHY tidak segera ditunjuk jadi cawapres Anies dalam waktu 1 kali 3 hari, maka kami akan mendukung Prabowo. Pasti Nasdem dan PKS takut juga,
karena tanpa Demokrat Anies nggak bisa nyapres. Sehingga status AHY ada kepastian, nggak digantung melulu bertahun-tahun kayak sekarang ini. Dan kalau Nasdem sudah diancam serius, rasanya mau Surya Paloh segera mendeklarasikan pasangan Anies AHY. Daripada Anies nggak jadi nyapres, malu sama Presiden Jokowi, mending mengusung AHY jadi cawapres. Lantaran ditolak mentah-mentah oleh Johnson tersebut, padahal ia tidak pernah ngomong mau jadi wakil Anies. Yeni pun naik pitam, hingga dengan lantang ia mengatakan, "Saya nggak pernah nyodorin diri jadi cawapres Anies. Saya cuma merespon lamaran yang datang. Justru saya mendukung AHY jadi cawapres Anies. Kalau situ belum apa-apa sudah menolak saya. Pas bosmu butuh dukungan, saya nggak mau dukung." Cadas. Memang nggak ada akhlak si Johnson ini. Yeni nggak salah apa-apa. Justru dia mendukung pasangan Anies AHY malah dipermalukan di depan publik. Seharusnya yang dia serang itu adalah Nasdem, karena Nasdemlah yang mengusulkan Yeni jadi wakil Anies. Tapi karena Johnson pengecut, nggak ada akhlak, takut sama Om Brewok Surya Paloh, dan beraninya sama perempuan, akhirnya Yeni Wahid yang dia jadikan korban. Begitulah kura-kura. Artikelnya dari show.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?